Bab 241, diremehkan. Sang menyerbu ke arah petugas itu dengan kecepatan yang cukup tinggi ketika semua orang memandangnya dengan kaget. Apakah Zero ingin bunuh diri? Kenapa dia menyerang prajurit tahap umum akhir? Tentu saja, dia dituduh sebagai pengkhianat, tapi setidaknya dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup jika dia menurut. Tapi dengan langsung menyerang petugas itu, dia membuang kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup keluar jendela. Petugas itu menyiapkan tombaknya, dan dia menatap mata Sang. Dia tahu bahwa Sang tidak lemah, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh terlalu santai dalam pertarungan. Pedang orang itu telah membelah dua monster tingkat menengah umum. Tentu saja, dia mendapat bantuan, tapi kekuatan destruktif itu bukanlah lelucon. Tentu saja, petugas tersebut juga mengetahui bahwa Zero telah mengorbankan kelincahan, kecepatan, dan fleksibilitasnya dengan imbalan pelanggaran yang luar biasa ini. Dalam benak petugas, Zero terlalu lambat. Dibandingkan dengan Zero, petugas menghususkan diri pada tiga hal ini. Tanpa berkata apa-apa, petugas itu menyerang ke arah Zero. Di atas bukit, seseorang melihat ke arah Zero, ekspresinya tidak terbaca di balik topengnya. Prajurit lain hanya melihat pertarungan itu. Mengapa mereka harus terlibat? Petugas mereka lebih kuat dari gabungan mereka semua. Dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Selain itu, beberapa tentara juga menaruh kecurigaan. Mengapa Zero tiba-tiba menyerang 1 dan 2? Ini tidak masuk akal. Namun mereka menjauhkan diri dari konflik. Saat ini, banyak tentara yang tidak yakin pihak mana yang harus mereka percayai, terutama setelah Sang mengatakan bahwa petugas tersebut telah berurusan dengan 4 rekan Sang. Di mana keempat orang ini? Mengapa mereka tidak ada di sini? Bang! Tiba-tiba, angin hijau muncul di belakang petugas itu, dan dia melaju kencang. Dalam sekejap, dia mencapai Sang, menusukkan tombaknya ke depan. Saat Sang melihat serangan itu, matanya berbinar. Dia meremehkanku, pikirnya saat itu. Sepertinya pertarungan ini tidak akan menjadi masalah. Petugas itu telah mengerahkan seluruh kekuatan dan kecepatannya pada satu dorongan ini tanpa menahan apapun. Hal ini membuat serangannya lebih sulit untuk dihindari atau dipertahankan, tapi juga tidak memberinya kesempatan untuk melakukan tindak lanjut. Sang benar, petugas itu benar-benar meremehkannya. Ya, Sang melakukan pelanggaran yang tidak masuk akal, tapi itu tidak cukup bagi petugas untuk menganggapnya serius. Mengapa? Karena Sang berada 2 tingkat di bawah petugas. Ini berarti Sang harus melompat 2 level. Tidak ada prajurit yang bisa melompat 2 tingkat. Itu sungguh mustahil. Perbedaan kecepatan dan kekuatan terlalu besar. Melepaskan serangan dengan kekuatan penuh sudah berlebihan untuk menghadapi prajurit tahap umum awal di pikiran petugas. Zero tidak cukup cepat untuk menghindar, dan jika dia memblokir serangan itu, dia akan terlempar ke kejauhan. Tentu saja, semua ini hanyalah imajinasi petugas tentang pertarungan yang akan berlangsung. Sayangnya, hal itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Sang mengangkat pedangnya yang sangat besar, menyentuh sisi pedangnya dengan tangan kirinya. Bang! Tombak itu mengenai sisi pedang. Denting. Tapi kemudian, pedangnya tiba-tiba miring, dan tombak itu melewati pedangnya, sekarang menusuk ke tanah. Mata petugas itu membelalak saat ini. Sebuah pesta. Bagaimana mungkin seorang prajurit tahap umum awal menangkis serangannya yang bertenaga penuh? Seorang prajurit tahap umum awal tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah lintasan tombaknya. Ini akan sulit bahkan bagi prajurit panggung menengah umum. Ini tidak mungkin. Sayangnya petugas tidak mengetahui prosedurnya. Dulu ketika Sang masih berada di tahap umum awal, tubuhnya sudah 1 tingkat lebih tinggi dari levelnya. Namun, keuntungan yang dimiliki binatang buas dalam hal kekuatan fisik menjadi lebih besar ketika mereka menjadi lebih kuat. Dan karena kekuatan prosedur Sang ditentukan oleh kekuatan binatang, kekuatannya juga meningkat, hanya saja tidak sebanyak itu. Pada tahap umum awal, Sang memiliki tubuh fisik yang setara dengan prajurit tahap umum awal. Dan sekarang, pada tahap umum awal, Sang memiliki tubuh fisik yang sedikit lebih kuat daripada prajurit tahap umum menengah. Di masa lalu, bisa dikatakan bahwa kekuatan Sang telah menerima +1. Sekarang, ini lebih seperti +1.2. Melawan petugas itu bahkan tidak dihitung sebagai melompati 1 level penuh. CRRRRR. Saat tombaknya diarahkan ke bawah, pedang Sang menempel di sisi tombak. Dan kemudian berhenti. Bang! Ais mana ditembakkan dari bilah pedang, membekukan batang tombak yang fleksibel namun kuat di bawahnya. Pada saat itu, kaki kiri Sang menyentuh bagian belakang bilah pedangnya. Sesaat kemudian, kaki Sang mengeluarkan kabut sedingin es. BOOOM. Saat kaki kiri Sang didorong ke bawah, api meledak dari bilah pedang, dan batang di bawahnya patah. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Semua orang terkejut melihat senjata yang rusak itu. Bagaimana? Namun sesaat kemudian, ledakan es muncul di belakang Sang, dan dia terlempar ke depan. Karena keterkejutannya, petugas tidak dapat bereaksi. Ini benar-benar bertentangan dengan logika. Saat petugas pulih, dia hanya melihat 1 lutut saja. Bang! Lutut Sang meledak dengan api, membakar wajah petugas itu dan membutakannya. Petugas itu terjatuh ke belakang, melepaskan tombaknya sementara tubuh Sang terus maju. Sang memiliki terlalu banyak momentum untuk dihentikan hanya dengan memukul kepala seseorang. Ketika Sang berada di atas kepala petugas, dia mengarahkan lengan kirinya ke langit.
Dia belum pernah menarik pedangnya untuk menyerang lagi, yang berarti pedang itu saat ini berada di bawahnya. Singkatnya, itu berada di antara Sang dan leher petugas. Kaki kiri Sang kembali menginjak punggung pedangnya. Bang! Setelah ledakan yang berapi-api, Sang terlempar ke bawah. BOOOM. Awan debu muncul di sekitar tempat Sang dan petugas itu berada, membuat mereka tidak terlihat oleh orang lain. Mereka masih belum bisa menerima apa yang baru saja mereka lihat. Ekspresi seseorang tidak terlihat di balik topengnya, tapi tubuhnya yang tegang menunjukkannya. Tentu saja dia sedang tidak tenang saat ini. Beberapa detik kemudian, awan debu lenyap, dan para prajurit melihat apa yang terjadi. Petugas itu berbaring di tanah, menghadap ke atas. Terkubur di lehernya adalah pedang Sang dengan kaki kiri Sang di atasnya. Sebagian besar bilah pedang ada di dalam tanah, dan yang mengejutkan, bahkan gagangnya pun ada di dalam tanah. Namun yang paling mengejutkan adalah petugasnya. Dia masih hidup. Tapi bukan karena pilihannya sendiri. Pada saat ini, petugas itu pada dasarnya dipaku ke tanah di lehernya. Gagangnya masuk ke tanah di sebelah kirinya, dan bilahnya masuk ke tanah di sebelah kanannya. Aliran darah mengalir keluar dari bagian leher petugas yang menyentuh pedangnya, tapi ini tidak cukup untuk membunuh prajurit panggung umum. Namun, jika Sang memutuskan untuk membebani kaki kirinya, leher petugas tersebut akan dipotong. Kesunyian. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tiba-tiba, Sang membungkuk ke samping. Retakan. Sang mematahkan salah satu jari petugas dan mengambil cincin luar angkasa di atasnya. Petugas itu mencoba berteriak, tetapi darah dan tekanan di kepalanya membuatnya hampir mustahil. Sang melihat melalui space ring, dan beberapa detik kemudian, dia memanggil sesuatu. Sang menjatuhkan sesuatu selain petugas itu. Semua orang menoleh, dan mata mereka membelalak. Kristal komunikasi. Hubungi atasanmu, kata Sang dingin. Semua orang menjadi bingung, termasuk petugas. Saya dijebak, dan saya ingin pihak netral yang berperingkat lebih tinggi di sini menyelidiki semua yang terjadi. Jika aku membunuhmu sekarang, aku tidak punya cukup bukti untuk menghukummu. Tentu saja, jika kamu menolak menghubungi atasanmu, aku mungkin tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke pedangku. Kamu tidak menginginkan itu, kan? Bab 242, Unggul. Para prajurit memandang Sang dengan kaget. Hubungi atasannya. Jadi, Zero benar-benar dijebak. Kenapa lagi dia memanggil seseorang yang lebih tinggi dalam rantai komando? Jika Zero adalah seorang pengkhianat, dia hanya akan mempersulit dirinya sendiri untuk melarikan diri jika seorang prajurit panggung komandan tiba. Petugas di lapangan hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Zero ingin dia menelepon atasannya. Saat ini, petugas tersebut merasa dunia ingin dia bertahan hidup. Dia masih belum menerima kenyataan bahwa dia telah kalah melawan seorang pejuang tahap umum awal, dan sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa dia selamat setelah kalah. Seluruh situasi ini terlalu nyata. Petugas itu mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tangannya ke kristal komunikasi, tetapi tangannya berada di luar jangkauan. Sang dengan ringan menendangnya ke tangan petugas yang bebas dengan kakinya yang bebas. Petugas itu dengan cepat mengaktifkan kristal komunikasi dan mengangkatnya dalam posisi yang canggung. Laporkan, terdengar suara atasan yang kesal. Petugas tersebut kesulitan merumuskan kata-kata karena pisaunya terkubur sebagian di lehernya. Halo, Tuan, kata Sang. Ini Zero, salah satu prajurit di bawah Sersan. Kami membutuhkan bantuan dan penilaian Anda mengenai suatu masalah. Apa? Kenapa kamu berbicara denganku? Di mana Lens? Atasan bertanya dengan heran dan jengkel. Sersan tidak dapat berbicara saat ini karena pedang saya tertancap sebagian di lehernya, Tuan, kata Sang. Kesunyian. Selama beberapa detik, atasannya tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu inginkan? Atasan bertanya melalui communication crystal. Saya dijebak karena pengkhianatan, kata Sang. Sersan itu menilai saya sebagai pengkhianat tanpa penyelidikan, dan, ya, Anda sudah lihat bagaimana hasilnya. Saya ingin meminta pihak netral untuk menyelidiki masalah ini. Untuk sementara, tidak ada yang keluar dari communication crystal. Saya akan tiba di sana dalam 10 menit. Dalam keadaan apapun, jangan melukai orang lain. Semua orang akan tetap di tempat mereka berdiri saat ini sampai situasi ini terselesaikan, perintah atasan. Dimengerti, kata Sang. Kami berada di sebelah timur pos terdepan. Saya tahu di mana Anda berada, terdengar suara kesal atasan. Semuanya, tetap di tempatmu sekarang. Dan dengan itu, atasannya menutup telepon. Petugas itu menurunkan tangannya lagi dan membiarkan kristal komunikasi jatuh ke samping. Aku, menelponnya, katanya dengan susah payah. Bisakah kamu, tolong, pindah? Dan memberimu kesempatan untuk menyerangku lagi tanpa meremehkan kekuatanku. Sang bertanya sambil mendengus. Tidak mungkin. Kamu sudah mendengar atasanmu. Semua orang akan menunggu tepat di tempat kita berada saat ini. Petugas itu ingin mengertakkan gigi, tapi itu hanya membuatnya semakin kesakitan. Sang memandang ke arah yang bertopeng. Kamu tidak mengira akan berakhir seperti ini ketika kamu membunuh dua, kan? Dia bertanya. Seseorang tidak berkata apa-apa. Sang tahu bahwa yang satu adalah pengkhianat, dan yang satu tahu bahwa Sang mengetahui hal itu. Jadi, bagaimana perasaan seseorang saat ini? Sangat gugup. Tapi bukan karena alasan yang mungkin diyakini orang. Sebenarnya,
Bukankah seharusnya seseorang merasa gembira jauh di dalam hatinya? Lagi pula, atasan petugas itu juga pengkhianat, bukan? Sang pada dasarnya menggali kuburnya sendiri dengan tindakan ini. Sayangnya, hanya itu saja. Seseorang teringat percakapannya dengan Sang sekitar setengah hari yang lalu. Wan dan Sang telah membicarakan fakta bahwa atasan petugas itu mungkin juga seorang pengkhianat. Jadi, jelas sekali, Sang mengetahui hal itu. Tapi, kenapa dia meneleponnya? Itu tidak masuk akal. Ada yang menolak untuk percaya bahwa Sang tidak mencurigai atasannya sebagai pengkhianat. Tetapi jika dia seorang pengkhianat, bukankah pada dasarnya Sang melakukan bunuh diri dengan meneleponnya? Orang yang kurang berpengalaman dibandingkan seseorang akan menganggap Sang bodoh, tetapi seseorang tidak percaya Sang bodoh. Zero harus memiliki kepastian dalam berurusan dengan prajurit panggung komandan pengkhianat. Saya menolak untuk percaya bahwa dia membuang nyawanya. Satu pemikiran. Menit berikutnya, tidak ada yang bergerak, dan para prajurit hanya saling memandang dengan ekspresi bingung. Mereka tidak tahu siapa pengkhianat dan siapa yang bukan. Bang! Tiba-tiba, tanah di bawah Wan meledak, dan dia menyerbu ke arah utara. Para prajurit lainnya terkejut melihat sosoknya yang mundur dengan cepat. Sang hanya mendengus. Cukup cerdas. Saya tidak bisa pergi dari tempat ini, katanya. Percayalah padaku sekarang, Sang bertanya. Sedetik kemudian, para prajurit pulih dari keterkejutannya. Tangkap dia, salah satu dari mereka berteriak. Setelah itu, 4 tentara menyerang Wan dengan maksud untuk menangkapnya. Yang lain tetap di posisi mereka, tetapi ekspresi mereka menjadi kurang terlindungi terhadap Sang. Orang yang tidak bersalah tidak takut terhadap penyelidikan, sedangkan orang yang bersalah takut. Jelas bagi mereka siapa pengkhianat itu. Saat ini, para prajurit sudah tenang, dan mereka kembali berbicara satu sama lain. Kebanyakan dari mereka membicarakan fakta bahwa petugas mereka dan Wan adalah pengkhianat. Dalam benak mereka, kesalahan petugas dan Wan telah dibuktikan dengan mundurnya Wan secara tiba-tiba. 10 menit setelah atasan dihubungi, seseorang yang baru tiba di bukit. Itu adalah salah satu prajurit panggung komandan yang mereka temui sebelum mereka pergi ke pos terdepan, pemimpin kota terdekat. Semua prajurit memberi hormat sementara Sang memandang atasannya dengan cibiran tersembunyi. Dia datang sendirian, pikir Sang. Perwira tinggi waras mana yang akan menghadapi situasi seperti ini tanpa bantuan apapun. Ini mungkin merupakan taktik untuk memancing atasan keluar dari perlindungan kotanya. Tak seorang pun di posisi atasan akan menghadiri pertemuan seperti itu sendirian. Kecuali mereka bermaksud menyembunyikan bukti dan menangani para saksi. Mata dingin atasannya mengamati sekeliling dan berhenti ketika mereka melihat Sang. Jelas siapa yang berbicara dengannya di Communication Crystal. Pada saat itu, sesuatu muncul di tangan Sang, dan dia menunjukkannya kepada atasan jauh. Semua orang menoleh, dan mata mereka terbuka karena terkejut. Itu adalah lambang dengan 2 sayap hijau di atasnya. Beberapa tentara tahu apa artinya ini, dan keraguan terakhir mereka lenyap. Ini adalah salah satu lambang pribadi Duke Werwine, dan itu adalah bukti bahwa pemilik lambang tersebut adalah teman pribadi Duke. Orang seperti itu tidak mungkin pengkhianat. Mata atasannya membelalak kaget sesaat, tapi mereka kembali ke suhu dingin sebelumnya dengan sangat cepat. Saya perlu memeriksa apakah itu asli, kata atasan itu dengan dingin sambil mengulurkan tangannya ke arah Sang yang jauh. Ada banyak yang palsu. Sang hanya menyeringai di balik topengnya. Ini dia, katanya sambil melemparkannya. Atasannya menangkapnya dan melihatnya sebentar, jari-jarinya membelai desain lambang itu. Dia memeriksanya selama lebih dari 5 detik, hanya melihatnya dengan ekspresi terpesona. Ini nyata, kan? Sang bertanya sambil menyeringai. Atasan itu melirik ke arah Sang. Kemudian, dia memasukkan lambang itu ke dalam space ring miliknya. Kenapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Tanya atasannya. Itu jelas palsu. Para prajurit memandang atasannya dengan kaget. Bahkan jika kita mengabaikan keseluruhan situasi ini, kata atasan itu sambil menunjuk ke arah petugas yang memegang pedang Sang, memalsukan lambang seperti itu sudah merupakan kejahatan yang patut dihukum mati. Kemudian, atasannya mengeluarkan pedang panjang. Saya akan melaksanakan hukumannya sekarang. Pada saat itu, kekuatan prajurit panggung komandan memenuhi sekeliling, dan para prajurit merasa sulit bernapas. Sang hanya menyeringai. Bab 243, Penyelidik. Prajurit lainnya menjadi kaget dan bingung lagi. Terlalu banyak perubahan yang terjadi dalam 1 jam terakhir. Pertama, Zero dinyatakan sebagai pengkhianat. Kemudian, Zero mengalahkan petugas itu. Setelah itu, Zero membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan sekarang, Zero menjadi pengkhianat lagi. Beberapa tentara menjadi ketakutan. Mereka tidak bodoh, dan mereka tahu ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Apakah prajurit panggung komandan ini pengkhianat? Lalu, bukankah mereka akan dibunuh? Sang hanya memandang atasannya sambil menyeringai. Atasan itu mengeluarkan pedangnya. Kemudian, atasan itu jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Sekali lagi, para prajurit menjadi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sedetik kemudian, para prajurit menyadari bahwa ada orang baru yang berdiri di samping atasan yang tidak sadarkan diri itu. Orang ini adalah pria tua dengan rambut beruban dan jubah abu-abu. Fokus abu-abu dengan 2 lingkaran melayang di sampingnya saat dia melihat ke arah atasan yang tidak sadarkan diri.
Sebagian besar tentara tidak tahu siapa orang itu, tetapi beberapa dari mereka dapat menebak identitasnya. Seorang inkuisitor, salah satu dari mereka berbisik kaget. Saat ini, semuanya sunyi, yang membuat bisikan prajurit itu bergema di sekeliling, mengejutkan yang lain. Seorang inkuisitor ada di sini. Apa itu inkuisitor? Seorang inkuisitor adalah penyihir sejati yang setia kepada Duke Warwine. Persyaratan untuk menjadi inkuisitor sangat ketat, dan mereka harus melalui banyak evaluasi untuk memastikan bahwa mereka bukan pengkhianat sebelum bisa mendapatkan peran tersebut. Untuk menjadi seorang inkuisitor, setidaknya seseorang harus menjadi penyihir sejati awal yang sangat berbakat. Kedua, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas tentang sihir pikiran, yang merupakan kategori sihir yang tidak memerlukan afinitas karena berhubungan dengan mana murni dan pikiran. Tugas seorang inkuisitor adalah menemukan pengkhianat dan mengekstrak informasi dari pikiran mereka, dan mereka sangat ahli dalam hal itu. Sedetik setelah atasannya jatuh ke tanah, cincin luar angkasa miliknya meninggalkan jarinya dan terbang ke arah inkuisitor. Lambang Duke dikeluarkan dari ring, dan inkuisitor melihatnya sekitar 2 detik. Kemudian, lambang itu melayang kembali ke Sang, yang kemudian menyimpannya. Terima kasih, katanya. Sang tahu bahwa seorang inkuisitor akan mengawasi. Mengapa? Karena dia telah menelepon mereka. Tugas Sang adalah membasmi para pengkhianat dan memberitahu otoritas terkait, yaitu inkuisitor. Tugas Sang bukanlah membunuh para pengkhianat. Ketika Sang menang melawan petugas itu, dia mengeluarkan lambang berisi lingkaran sihir dari dunianya. Untungnya, dia tidak perlu memanggilnya untuk mengaktifkannya. Selama dia menghancurkannya, itu akan mengirimkan sinyal ke inkuisitor manapun dalam radius sekitar 100 km, yang kemudian akan berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, Sang memanggil lambang itu ke dalam sepatu botnya dan menginjaknya begitu saja, yang cukup untuk menghancurkannya. Duke Warwine telah memberitahu Sang bahwa sekitar 2 hingga 3 inkuisitor selalu bersiaga di medan perang. Selama Sang memecahkan lambangnya, salah satu dari mereka akan tiba paling lama dalam 10 menit. Namun seringkali, hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit. Penyelidik memandang Sang. Kau bisa menjauh darinya, katanya. Sang menunduk dan memperhatikan bahwa petugas di bawahnya juga kehilangan kesadaran. Sang meraih pedangnya dan melangkah ke samping. Apakah ada pengkhianat lain? Tanya inkuisitor datar. Seorang pria bertopeng melarikan diri ke utara beberapa menit yang lalu, kata Sang. Dia juga pengkhianat. Menemukannya tidak akan menjadi masalah. Aku menandainya dengan debu penyelidik tadi. Kami tahu, kata inkuisitor. Dia seharusnya sudah ditangkap. Sang mengangguk. Sebelum Sang bertemu dengan 1 dan 2, dia diam-diam mengeluarkan sedikit debu, yang kemudian dia pakai pada dirinya sendiri. Debu inkuisitor bertindak seperti mercusuar bagi inkuisitor. Tidak ada orang lain yang menyadarinya, tapi inkuisitor bisa merasakannya. Dan bagian terbaiknya, selama seseorang bersentuhan dengan 1 orang yang tercakup dalam debu inkuisitor, orang-orang di sekitarnya juga akan terkontaminasi olehnya. Artinya, setiap orang yang berada di atau dekat bukit selama 30 menit terakhir kini dapat dilacak oleh inkuisitor. Pada saat itu, suara pelan dari sesuatu yang ditarik ke tanah dapat terdengar, dan orang-orang menoleh. Di kaki bukit ada pria lain berjubah abu-abu dan fokus abu-abu. Dibandingkan dengan inkuisitor pertama, yang ini terlihat jauh lebih muda. Anehnya, penyelidik kedua sedang menarik rantai yang diikatkan oleh 3 orang tak sadarkan diri. Sang menoleh dan melihat bahwa 1 adalah salah satu dari mereka. 2 lainnya adalah 2 tentara yang mengejar seseorang untuk menangkapnya. Saya menemukan 2 mayat prajurit tahap umum awal dalam perjalanan, kata penyelidik kedua. Ketika para prajurit mendengar itu, sebuah lubang muncul di perut mereka, dan mereka memelototi ketiga orang yang tidak sadarkan diri itu. Sudah jelas apa yang terjadi. 1 telah melarikan diri, dan 2 pengkhianat lainnya bertindak seolah-olah mereka ingin mengejarnya sehingga mereka juga bisa melarikan diri. Namun, 2 tentara yang tidak bersalah mengikuti mereka. Mereka hanya ingin membantu menangkap 1. Sedihnya, begitu mereka meninggalkan pandangan semua orang, kedua pengkhianat itu berurusan dengan 2 tentara yang tidak bersalah sebelum melarikan diri bersama Wan. Para prajurit hampir tidak percaya ada begitu banyak pengkhianat. Sekitar 1/4 dari seluruh tentara yang ditempatkan di sini adalah pengkhianat. Itu gila. Ratu Hama akan mengisi sarangnya dengan kucing Hama, kata inkuisitor yang lebih tua sambil melirik ke arah atasan yang berbaring di sampingnya. Sang juga melirik atasannya. Atasannya mungkin adalah orang yang memiliki komando atas wilayah timur laut medan perang, dan dengan otoritasnya, tidak terlalu sulit untuk mengizinkan lebih banyak pengkhianat untuk bergabung. Rencananya mungkin adalah membunuh secara perlahan semua prajurit setia di bagian timur laut medan perang dan mendapatkan lebih banyak pengkhianat untuk menambah barisan. Dengan begitu, mereka bisa menghancurkan daratan dan mengirimkan sumber daya ke Duke Mithril. Apakah masih ada pengkhianat lagi? Penyelidik yang lebih tua bertanya lagi pada Sang. Ada 1 yang saya curigai, tapi saya tidak yakin apakah dia benar-benar salah satunya atau bukan. Itu hanya perasaan, kata Sang. Saya serahkan pada kebijaksanaan Anda tentang bagaimana melanjutkan masalah ini. Inkuisitor terus memandangi para prajurit yang berkumpul. Kaulah yang ditempatkan di sini. Kamu mengenal orang-orang ini jauh lebih baik daripada kami. Jika tidak yakin, Anda bisa meminta main red terhadap orang tersebut. Namun, jika terdakwa terbukti tidak bersalah, Anda harus membayar denda yang mahal, jelas jaksa penuntut umum.
Sang ragu-ragu selama sekitar 2 detik, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempercayai perasaannya yang satu ini. Saya ingin meminta pembacaan pikiran tentang orang ini, kata Sang sambil menunjuk ke seorang pria botak di antara para prajurit. Para prajurit memandang pria botak itu dengan kaget. Ini adalah pemimpin kaum idealis. Pria botak itu menatap Sang dengan kaget dan marah. Sepertinya Sang baru saja menuduhnya sebagai pengkhianat, dan itulah yang sebenarnya dilakukan Sang. Bab 244, Kerja Luar Biasa. Para prajurit menjauh dari pemimpin mereka, yang hanya mengertakkan gigi. Apa artinya ini? Dia berteriak, saya tidak menyetujui hal ini. Kemudian, semua orang mendengar suara gesekan tubuh di tanah, dan tanpa ada yang menyadarinya, Inkuisitor muda tiba di belakang pemimpinnya, yang dengan cepat berbalik menghadapnya dengan ketakutan. Persetujuan Anda tidak relevan, kata penyelidik muda itu sambil mengulurkan tangannya yang mengancam ke arah kepala pria botak itu. Pada saat itu, mana berkumpul di sekitar kepala pria itu. Dia mencoba bunuh diri dengan afinitasnya. Tapi, tentu saja, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri di depan seorang inkuisitor. Tangan penyelidik mencapai kepala pria itu dalam sekejap, dan dia menjadi tidak sadarkan diri. Para prajurit memandang dengan kaget dan takut ke arah inkuisitor. Dan kemudian, dua tentara lainnya mencoba bunuh diri. Tapi, sama seperti pria botak, keduanya juga menjadi tidak sadarkan diri begitu mereka menunjukkan firasat perlawanan. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Inkuisitor sangat baik dalam pekerjaannya. Setelah itu, semua orang terdiam karena ketakutan. Satu demi satu kawan menjadi tidak sadarkan diri, dan para prajurit khawatir mereka juga akan menjadi korban inkuisitor jika mereka menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Bagi para prajurit ini, para inkuisitor ini adalah salah satu eksistensi paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Orang-orang menjadi tidak sadarkan diri hanya karena kehadiran mereka. Selama 5 menit berikutnya, tangan penyelidik muda tetap berada di kepala pria botak itu, kedua mata mereka terpejam. Inkuisitor yang lebih tua berjaga-jaga sementara rekannya yang lebih muda sedang melakukan pekerjaannya. Akhirnya, Inkuisitor muda membuka matanya dan berdiri. Ada hambatan dalam pikirannya, katanya. Ikuti protokol, kata Inkuisitor yang lebih tua. Yang lebih muda mengangguk dan memanggil beberapa rantai lagi, yang kemudian dia kenakan pada setiap orang yang tidak sadarkan diri, termasuk atasan dan petugas. Pada akhirnya, 8 orang terikat pada rantai itu. Ada orang lain, tanya penyelidik yang lebih tua sambil melirik ke arah Sang. Tidak, kata Sang. Penyelidik yang lebih tua mengangguk. Penyelidik agung telah diberitahu. Inkuisisi secara resmi mengambil alih komando atas wilayah timur laut. Semua tentara harus ditempatkan di dalam pos-pos dan kota-kota mereka. Setiap prajurit yang meninggalkan pos-pos atau kota-kota mereka akan dibunuh atau ditangkap. 3 lingkaran telah dikirim untuk mengisolasi kota terdekat. Tak seorang pun boleh keluar atau masuk. Setiap pos terdepan lainnya juga akan dijaga oleh masing-masing satu lingkaran. Kalian semua akan mematuhi perintah para penyihir tersebut. Inkuisitor memandang semua prajurit. Kamu akan segera memasuki pos terdepanmu. Para prajurit segera memberi hormat karena takut dan berlari ke pos terdepan yang mereka bangun 2 bulan lalu. Kau ikut dengan kami, perintah Inkuisitor yang lebih tua pada Sang. Sang mengangguk. Setelah itu, kedua Inkuisitor dengan ringan melangkah maju, namun kecepatan mereka sudah cukup mengesankan. Sang menyerang mereka dalam diam. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di kota terdekat. Sang sudah bisa melihat beberapa penyihir ditempatkan di sekitar kota dalam lingkaran besar, dan dia juga bisa melihat 3 mayat tergeletak di antara penyihir dan kota. Para penyihir jelas tidak bercanda. Penyelidik yang lebih tua memandang ke arah Sang. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelidiki kota ini. Anda akan mengikutinya kembali ke zona Storm Eagle, kata Inkuisitor yang lebih tua, menunjuk ke rekannya yang lebih muda yang menyeret 8 orang yang tidak sadarkan diri. Penyelidik agung telah memerintahkanmu kembali. Misimu berakhir di sini. Dia juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa pekerjaan Anda luar biasa dan Anda telah sangat membantu Greenwind County. Suara penyelidik yang lebih tua tidak terdengar gembira atau gembira. Dia hanya menyampaikan kata-kata itu dengan suara robot. Sang hanya mengangguk. Kemudian, tanpa berkata apapun, Inkuisitor yang lebih tua memasuki kota, dan orang-orang di dalam kota akan belajar untuk takut padanya. Ikuti aku, kata yang lebih muda sambil melaju ke arah selatan. Sang tidak berkata apa-apa dan hanya mengikutinya tanpa berkata-kata. Jelas sekali, para Inkuisitor ini bukanlah tipe orang yang banyak bicara, itulah sebabnya Sang tidak mengganggu mereka dengan pertanyaan. Saat Sang melakukan perjalanan ke arah selatan dalam diam, dia punya waktu untuk mengingat kembali masa tinggalnya selama 2 bulan di medan perang di kepalanya. Saat ini, rencana para pengkhianat juga menjadi jelas. Sang atasan, setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, berhasil mengambil alih komando atas seluruh wilayah. Untuk mencuri semua sumber daya dan membuat tanah tidak berguna, dia perlahan-lahan menambahkan lebih banyak pengkhianat ke dalam barisan. 2 dari pengkhianat ini adalah petugas, Lance, dan seorang pria bertopeng, Wan. Di permukaan, tugas mereka adalah membangun pos terdepan dan menjadikan lahan tersebut layak huni dan kaya akan peluang untuk mendapatkan uang. Tapi, sebenarnya, tugas mereka adalah melenyapkan semua prajurit setia dan perlahan-lahan mengisi barisan dengan pengkhianat. Jika semua pengkhianat dikirim ke tempat ini pada saat yang sama, beberapa pertanyaan akan muncul.
Bagaimanapun, pengkhianat seringkali memiliki sejarah yang tidak diketahui. Mengisi seluruh pos terdepan hanya dengan orang-orang dengan sejarah yang tidak diketahui. Itu terlalu mencurigakan. Karena itu, mereka harus melakukannya secara perlahan, gelombang demi gelombang. Prajurit tak berdosa pertama yang mereka bunuh adalah salah satu siswa yang secara tidak sengaja menyerang monster Mid General Stage. Petugas telah memberikan perintah dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada siswa, dan seseorang telah menegakkannya dengan mengambil alih komando kelompok dan menghentikan mereka. Prajurit kedua yang tidak bersalah adalah salah satu dari para bajingan. Dia telah melaporkan sesuatu, dan petugas itu membunuhnya. Menurutnya, bajingan itu telah berbohong. Selanjutnya, 3 tentara tewas saat mengantarkan barang ke kota. Kelompok itu terdiri dari 1 pengkhianat dan 3 orang yang tidak bersalah. Orang dengan cincin luar angkasa adalah pengkhianatnya, dan dia diam-diam memasukkan sumber daya ke kantong tentara yang tidak bersalah. Para prajurit tidak tahu bagaimana sumber daya ini sampai di sana, tetapi para penjaga kota, yang mungkin juga pengkhianat, tidak peduli dan membunuh mereka. Setelah itu, tiba waktunya menghadapi Zero dan 4 tentara lainnya. Pemimpin idealis pengkhianat memilih 4 tentara tak berdosa untuk pergi bersama Zero ke tempat yang akan segera diserang oleh pasukan tersembunyi Duke Mithril. Sebagai asuransi, Wan memberi Zero cara untuk menghubunginya. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan kepercayaan dari semua orang di sekitarnya. Lagi pula, dia telah berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan rekan-rekannya daripada yang diperlukan. Jangka waktu yang lebih rendah dengan sinyal baru sebenarnya tidak penting. Peluang dari waktu yang singkat ini untuk membuat perbedaan pada hasil sangatlah kecil, dan imbalan tambahannya sepadan dengan risiko tambahannya. Alasan mengapa Sang mencurigai pemimpin idealis sebagai pengkhianat adalah karena 4 tentara setia telah dikirim bersamanya. Jika pemimpinnya tidak bersalah, dia tidak akan tahu siapa pengkhianat dan siapa yang bukan, dan dengan jumlah pengkhianat, kemungkinan besar setidaknya 1 orang mengkhianati Zero selama penyerangan. Namun keempat prajurit itu melawan. Ketika petugas dan Wan menyadari bahwa semua orang telah kembali, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa sehalus itu lagi. Beberapa orang sudah mencurigai petugas tersebut, dan jika 1 pengkhianat tumbang, semua orang bisa tumbang. Jadi, mereka menyusun skema untuk menghadapi Zero dan Tu, 2 prajurit setia paling kuat. Setelah berurusan dengan keduanya, petugas dan Wan perlahan-lahan bisa mengurangi sisanya. Tentu saja, petugas itu akan dikirim ke tempat lain untuk menjaga penampilan, tapi itu tidak masalah. Atasan hanya akan memberi seseorang peran kepemimpinan sementara. Dan 2 orang manakah yang diinginkan semua orang sebagai atasan baru mereka? Salah satu atau pemimpin idealis. Keduanya adalah pilihan yang bagus. Semua orang akan percaya bahwa semua pengkhianat telah tiada. Lagi pula, sudah banyak yang meninggal, bukan? Selain itu, mereka sekarang memiliki pemimpin yang dipercaya semua orang. Bagaimanapun, mereka sendiri yang memilih mereka untuk posisi tersebut. Dan dengan begitu, pos terdepan perlahan-lahan akan diambil alih oleh para pengkhianat. Sayangnya, Sang telah merusak rencana mereka dengan menjebak setiap pengkhianat. Mereka semua telah berkumpul, dan orang yang paling penting dan penting, atasan, telah menunjukkan di depan mata Inkuisitor bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Bagaimana, lambang Duke Warwine? Sang telah melemparkannya padanya. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Jika dia mengatakan itu nyata, dia tidak bisa menyingkirkan semua saksinya. Jika dia mengatakan itu nyata dan membunuh Sang, semua orang akan berpencar, melarikan diri untuk hidup mereka, dan jika hanya 1 dari mereka yang selamat, segalanya berpotensi hancur di sekitar para pengkhianat. Ini adalah risiko yang sangat besar. Jadi tentu saja atasannya bilang itu palsu. Dia akan mengeksekusi Sang, membiarkan petugas itu menyembuhkan dirinya sendiri, dan terakhir, mereka semua akan membunuh tentara di sekitarnya. Dengan semuanya bekerja sama, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kemudian, mereka hanya akan membingkai segalanya agar terlihat seperti mereka telah mati oleh monster tahap umum akhir acak yang menemukan jalannya ke sini. Atasan telah dipanggil untuk menanganinya, tetapi ketika dia tiba, lebih dari separuh prajurit telah tewas. Tragis sekali. Namun, pada akhirnya, Sang berhasil mengakali mereka. Itu tidak mudah, dan ada banyak faktor yang tidak diketahui, namun Sang berhasil mendapatkan hasil terbaik. Semua pengkhianat selamat, dan mereka semua berada dalam tahanan Inkuisitor. Sang belum membunuh 1 pun pengkhianat. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Temukan pengkhianat dan laporkan ke pihak berwenang terkait. Itu saja. Bab 245, kembali ke surga prajurit. Sang mengikuti Inkuisitor muda selama sekitar 2 jam sampai mereka mencapai perbatasan zona Ice Wyvern yang sebenarnya. Dengan kehadiran Inkuisitor dan Sang tidak perlu memperlambat kecepatannya, perjalanan tidak memakan waktu lama seperti yang pertama kali. Ketika mereka memasuki zona Ice Wyvern, Inkuisitor berhenti dan berbalik ke arah Sang. Kami sudah melewati perbatasan sekarang, kata Inkuisitor. Disinilah kita berpisah. Kamu harus melapor kembali kepada siapapun yang memberimu pekerjaan. Sang mengangguk. Aku akan melakukannya. Terima kasih telah mengantarku. Sang tidak bodoh. Meskipun dia tidak melihat satupun penjaga di perbatasan, bukan berarti tidak ada satupun. Seluruh medan perang mungkin dikunci secara ketat, dan tanpa Inkuisitor yang menemaninya, seseorang mungkin akan menghentikan Sang.
Penyelidik mengangguk. Penyelidik utama bukanlah seseorang yang memuji orang lain, kata Inkuisitor muda. Namun, saya ingin menegaskan bahwa pekerjaan Anda telah banyak membantu kami. Anda secara pribadi berhasil membasmi 8 pengkhianat, dengan salah satu dari mereka berada di posisi tinggi, dan Anda secara tidak langsung membuka kedok mungkin lusinan lainnya. Kamu melakukan pekerjaan luar biasa. Terima kasih, kata Sang. Dia berpikir bahwa dia akan merasa senang ketika mendengar pujian dari seseorang yang begitu berkuasa, tetapi untuk beberapa alasan, Sang tidak merasakan hal yang sama. Sepertinya pujian itu tidak terlalu penting baginya. Saya harap Anda beruntung dalam perjalanan Anda di masa depan, kata Inkuisitor sebelum menyerbu ke kejauhan. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sang hanya mengangguk tanpa sadar karena pikirannya sedang sibuk saat ini. Saya bertanya-tanya mengapa dipuji tidak terasa sebaik yang saya bayangkan. Bukankah normal untuk merasa bangga pada diri sendiri ketika seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada saya mengatakan bahwa saya melakukan pekerjaan dengan baik? Kenapa aku tidak merasa seperti itu? Untuk sementara, Sang hanya terdiam di tempat yang sama, tenggelam dalam pikirannya. Saya pikir itu adalah tujuan saya, pikir Sang. Tujuanku jauh melampaui kemampuan siapapun di tempat ini, itulah sebabnya aku tidak terlalu peduli dengan pujian mereka. Pada saat itu, Sang teringat akan perjuangan lamanya dengan sikapnya. Bersikap brutal terhadap orang lain. Membantu orang lain agar mereka membantunya. Mana yang lebih baik untuk mencapai kekuasaan tertinggi? Bagaimana Kaisar Penyihir menjadi begitu kuat saat itu? Seperti apa kepribadiannya? Sang menghela nafas. Tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Menurut Tuhan, saya menanyakan pertanyaan itu persis seperti pertanyaan ketiga saya. Membuat keputusan apapun saat ini tidak ada gunanya karena saya akan mendapatkan jawaban yang benar nanti. Saya hanya harus menunggu dan menjadi lebih kuat. Setelah memikirkan itu, pikiran Sang kembali ke masa sekarang, dan dia mencari tempat terpencil. Sang mencari-cari sesuatu yang spesifik, dan beberapa menit kemudian, dia menemukannya. Sang menemukan sarang hama kucing dan membunuhnya. Lalu, dia memasuki sarangnya. Bersinar, seragam Akademi Hijau muncul di hadapan Sang bersama dengan tombak panjang. Tombak itu terbuat dari bahan Mid General Stage Rank dan berwarna hijau. Sang membuang baju besinya ke dunia batinnya dan mengganti seragam akademinya. Kemudian, Sang melepas topengnya dan memasukkannya ke dalam dunia batinnya. Kini, wajah Sang akhirnya terungkap. Dia memiliki rahang yang terpahat dan janggut yang berantakan dan tidak dicukur. Orang akan mengira dia terlihat seperti seorang atlet yang mengabaikan penampilannya karena terpuruk. Sang meraih pedang dan mencukurnya. Kembali ke akademi, Sang tidak bisa menggunakan pedang untuk bercukur karena dia terlalu bodoh untuk berkomunikasi. Secara naluriah ia menolak untuk menyakiti Sang. Tapi sekarang, Sword cukup pintar untuk melihat apa yang diinginkan dan dipatuhi oleh Sang. Setelah bercukur dengan baik, Sang menggunakan pedang untuk memotong rambut panjangnya kembali seperti biasanya. Sang memandang pedang. Aku harus memasukkanmu ke duniaku selama beberapa jam. Kamu terlalu mencolok. Begitu aku sampai di akademi, aku akan mengeluarkanmu kembali. Aku mengerti, jawab pedang. Sang mengangguk dan mengembalikan Sword dan semua barang miliknya ke dunia batinnya. Terakhir, dia memanggil jas hitam panjang, yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Setelah memakainya, Sang keluar dari salah satu pintu samping sarang. Inilah sebabnya Sang mencari sarang hama kucing. Jika seseorang mengikuti Sang, mereka hanya perlu mengawasi satu pintu masuk jika Sang memasuki sebuah gua. Namun dengan adanya sarang hama kucing, mereka perlu mengawasi beberapa pintu masuk sekaligus, yang akan memaksa mereka untuk pergi ke lokasi yang lebih mencolok. Saat Sang keluar, dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia tidak melihat siapapun. Saat ini, Sang terlihat sangat berbeda dari kepribadian lamanya, Zero. Sang mengenakan seragam hijau, tidak mengenakan topeng, membawa tombak di punggungnya, dan menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya dalam jubah hitam. Satu-satunya hubungan dengan Zero yang dapat digambarkan oleh beberapa orang adalah tinggi dan tubuh Sang, tetapi ada beberapa prajurit yang sesuai dengan kriteria ini. Sang melakukan perjalanan melalui seluruh zona Ice Wyvern. Berkat studinya, dia tahu tempat mana yang harus dia hindari. Jika seseorang berlari membabi buta melewati zona Ice Wyvern, mereka bisa saja bertemu dengan monster panggung komandan. Namun, perjalanan Sang tidak sepenuhnya aman. Untuk menghindari pengawasan mata, dia terutama melakukan perjalanan melalui General Stage Wildernesses. Sang bisa membunuh monster tahap umum awal dengan menggunakan tombaknya. Jika dia ingin membunuh binatang Mid General Stage, dia harus mengeluarkan pedangnya. Sang tidak bisa membunuh monster tahap umum akhir, tapi dia bisa melarikan diri dari mereka. Satu-satunya masalah adalah monster tahap umum puncak, tapi mereka juga tidak terlalu peduli dengan beberapa prajurit tahap umum awal. Setidaknya, itulah yang akan terjadi. Sedihnya bagi Sang, terlihat jelas bahwa binatang buas membencinya. Dulu saat persidangan, para monster menjadi sangat marah ketika mereka melihatnya, dan fenomena itu tidak berhenti setelah Sang meninggalkan persidangan. Selama beberapa bulan terakhir, terlihat jelas bahwa setiap binatang yang melihat Sang ingin membunuhnya. Jadi, jika Sang benar-benar bertemu dengan monster panggung umum puncak, dia akan berada dalam masalah. Tapi itu sebabnya dia memakai jubah itu.
Selama binatang buas itu tidak melihat matanya atau mendapat kesempatan untuk melihat tubuhnya untuk sementara waktu, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Mereka hanya menjadi agresif jika mereka benar-benar bisa melihatnya selama beberapa detik. Dekan menduga hal ini disebabkan oleh sifat campuran Sang. Dia bukan seorang kekejian murni, tapi dia juga bukan manusia murni. Ini membingungkan para binatang untuk sementara waktu. Jika ada binatang yang melihat kekejian, mereka akan segera menyerangnya dengan kemarahan membabi buta. Sang bertemu dengan beberapa binatang panggung umum, tetapi kebanyakan dari mereka mengabaikannya ketika mereka melihat kecepatannya. Benda itu terlalu kecil dan cepat. Akan terlalu sulit untuk mengejarnya. Ada satu monster tahap umum menengah yang tertarik, tapi dengan terbang, dengan beberapa ledakan es dan api, Sang berhasil menyingkirkannya. 2 jam kemudian, Sang mencapai zona Storm Eagle, masuk melalui hutan liar barat laut. Sejak saat itu, Sang tidak berada dalam bahaya lagi. Hanya monster panggung prajurit yang ada di sini. Ya, mungkin juga ada beberapa monster tahap umum, tetapi mereka sangat langka dan seringkali juga berada di pihak yang lebih lemah. Sebelum Sang mencapai garis pertanian, dia membuka kancing jubahnya, membiarkannya mengalir di belakangnya tertiup angin. Dia melakukan ini untuk menunjukkan seragam akademinya. Jika seseorang berjubah hitam menerobos jalur pertanian, para penjaga mungkin akan curiga dan menginterogasinya. Tapi dengan seragam akademinya, mereka akan mengabaikannya. Saat ini, hanya kepala dan punggung Sang yang disembunyikan oleh jubah. Saat Sang menerobos jalur pertanian, dia melihat beberapa anjing mengendus ke arahnya. Sang ingat pertama kali dia sampai di sini. Saat itu, anjing peternakan adalah monster yang tak terduga baginya. Sekarang, secara teori, Sang cukup kuat untuk mengamuk di garis pertanian selama tidak ada manusia lain yang terlibat. Waktu berubah. Setelah beberapa waktu, Sang mencapai gerbang surga prajurit. Untuk sesaat, Sang melihatnya. Sudah sekitar 2 bulan sejak saya berada di sini. Senang bisa kembali ke rumah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.